mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Renungan hari ini berjudul Pemberian yang Sempurna, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, pada sebuah pelayanan dalam kunjungan misi jangka pendek ke Peru, saya sempat dimintai uang oleh seorang pemuda. Namun karena alasan keamanan, regu kami telah diinstruksikan untuk tidak memberikan uang kepada siapapun. Jadi bagaimana saya dapat menolong pemuda itu? Saya teringat tanggapan Rasul Petrus dan Yohanes kepada pria yang lumpuh dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Lalu saya jelaskan kepada pemuda tadi bahwa saya tidak bisa memberinya uang, tetapi saya bisa memberikan kabar baik tentang kasih Allah. Ketika ia menceritakan bahwa dirinya seorang yatim piatu, saya memberitahunya bahwa Allah ingin menjadi bapaknya. Ia menangis mendengar hal itu. Saya kemudian menghubungkannya dengan salah seorang anggota gereja lokal untuk dilayani lebih lanjut. Sahabat ODB, terkadang kata-kata kita terasa tidak memadai. Tetapi Roh Kudus sanggup memampukan kita saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ketika Petrus dan Yohanes bertemu, pria yang lumpuh di pelataran bait Allah, mereka tahu bahwa kisah tentang Kristus adalah pemberian yang terpenting. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan hari itu juga pria tersebut menerima keselamatan dan kesembuhan. Allah masih terus memakai kita untuk membawa orang-orang yang terhilang kepadanya. Jadi saat kita mencari hadiah terbaik untuk diberikan kepada orang lain pada Natal kali ini, marilah kita ingat bahwa menerima Yesus dan karunia keselamatan kekal yang Dia tawarkan, itu adalah anugerah yang sejati. Jadi kiranya kita selalu rindu dipakai oleh Allah untuk membawa orang-orang kepada Sang Juru Selamat.
Sahabat ODB, siapa yang dapat Anda doakan pada masa Natal ini? Kepada siapa Anda dapat menceritakan tentang Kristus? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita.